Memulai karir dari ajang pencarian bakat, Gloria Jessica. Cewek berambut pendek ini ngerilis single terbarunya yang berjudul Buka Mata. Lagu Buka Mata ini bercerita tentang bagaimana seseorang yang sadar dengan buayan dan bualan janji-janji yang gak pernah ditepatin sama diri sendiri atau sama orang lain. Mau tahu cerita di balik lagu ini kayak gimana? Stay tune only on Ardan Ngejam. Kita bakalan ngobrol seperti biasa di Ardan Ngejam ya. Ada bintang tamu kita yang cantik, dia juga seorang seorang fashion icon, fashionista. Ya. Bener, banyak banget prestasi-prestasinya yang coba udah dia dapetin. Dibacain dulu prestasinya. Ada banyak nih, gue harus bacain satu persatu ya. Iya. Yang pertama dia tuh dapetin The Most Stylish Musician, The Style Makers Award 2019 dari Senayan City Fashion, edisi ke-13 Runway Hits. Gila. Okay. Baru kemarin berarti dapetin Baru kemarin. Nah 2017 yang lalu nih dia itu The ada Most Stylish Musician, berarti the most loh dia. Yang paling stylish, musisi yang paling stylish loh. Musik videonya Buka Mata itu menang di festival video underground di Paris. Jauh ya. Wow, underground loh, anaknya bawah tanah ya kan. Terus nominasi artis solo jiwa R&B terbaik untuk Anugerah Musik Indonesia 2019 kemarin. Dan 2017 lalu dia itu Best New Female Artist di Singapura. Welcome to the show Gloria Jessica. Gultom. Good to be back. Ini satu akar gue sama dia. Iya. Horas bang. Horas. Ada juga ya akhirnya temennya di belakangnya. Iya, ini ada Irsa Bian gitar, ada Willy Manunggu on bass, ada Rafael Yefta on keyboard. Ini dari tadi kacamata gue embunan, kenapa ya? Panas mungkin. Karena ngeliatin Gloria Jessica kan hari ini tuh beda banget ya. Ini baru juga loh gayanya yang sekarang loh. Lebih fresh. Ini sama-sama bondol ya sekarang. Iya. Ini kenapa nih tiba-tiba kok Gloria Jessica potong rambutnya? Kan cewek agak berat ya potong rambut sebenarnya. Nah sebenarnya mungkin untuk beberapa orang yang belum mengenal aku sebelum The Voice, kaget kayak kenapa dari panjang bisa potong pendek. Sebenarnya aku udah bondol dari aku awal kuliah. Bahkan dari SMA tuh udah pendek banget segini. Tomboy. Sama dong kayak siapa? Kayak aku. Ya banget. Tomboy parah kan kita. Tomboy parah. Gue dulu naik motor, trek-trekan gitu. Habis itu muka lebih putih daripada leher. Iya, muka lebih putih daripada leher. Nongkrong di jembatan kayak si manis. Si manis jembatan Ancol. Iya, emberan. Ngomongin video klip nih Glo. Menangin festival musik video underground di Paris, Prancis, itu boleh diceritain kayak gimana? Iya, jadi itu iseng-iseng berhadiahnya Bapak Director dari AVCD Films yang bikin music video Buka Mata, Kariski Yusuf. Jadi waktu itu tiba-tiba kita DM-an, nih dia kirimin kalau dia apply. Terus, wah serius kak mau nge-apply ke festival music video underground kalau nggak salah kan ya. Serius kak, iya dia kirim ke beberapa gitu. Ya udahlah J, coba aja soalnya gue udah lama banget gue nggak bikin produksi yang memang festival material gitu. Dan akhirnya dikirim, ya udah balik lagi, nothing tulus, itu kan namanya juga nyoba gitu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kalau misalnya lolos ya lolos aja udah pressure, oke. Ada beban juga ya. Iya, dan akhirnya dan itu dia masukin ke yang monthly award gitu. Jadi itu khusus di bulan itu, bulan November. Di bulan November, terus kebetulan pas lagi ada ini yang di Paris. Jadi kalau nggak salah dia tuh kayak muter gitu deh, music underground itu ada yang tahun kemarin di LA, tahun kemarin di mana. Iya. Dan akhirnya tiba-tiba dapatlah pengumuman itu, menang gitu. Terus akhirnya kayak, wah serius nih. Gue juga kayak, beneran gak sih gitu. Dan akhirnya beneran ada sertifikatnya juga dikirimin. Terus gue, oh iya lucu ya gitu. Maksudnya untuk rilis lagu ini aja gue udah happy. Bisa keluar music videonya aja gue udah happy. Menangnya apalagi. Iya, itu udah bonus yang gitu. Bertubi-tubi. Oh iya, sebelum hasilnya dia ngirimin, masuk nih lolos seleksi gitu. Tapi kan lolos seleksi aja udah kayak wah gila ya gitu. Dan habis itu masuk lagi screening yang di London. Beda lagi tuh. Ini kita lihat di belakangnya. Ini berapa lama latihannya? Narinya itu koreografinya ya. Ini sama Kak Reza, panggilnya Kang Eja biasanya, senior dancer senior juga, dan seneng banget bisa di match in sama Kang Eja karena meskipun dia dancer senior bener-bener humble banget dan asik banget dan memang bener-bener
nyawa kita tuh jiwanya bersatu. Blending gitu loh. Akhirnya flowy aja dan itu kita bener-bener kita Koreainnya di tempat. Hah? Serius? Serius di hari H di tempat. Wow. Oh jadi nanti kamu gerakannya gini ya. Bareng, kita akhirnya bikin bareng. Oh. Itu juga yang bikin aku kaget karena maksud aku kan nggak tahu ya, maksudnya belum begitu mengenal Kang Eja, tapi karena dia sehumble itu akhirnya ya udah kita bikin gerakannya bareng-bareng. Kasih idenya jadi lebih apa ya? Udah punya pengalaman sebelumnya untuk Korea dance gitu? Nah sebenarnya nari itu gitu adalah hal seni pertama yang aku sentuh waktu aku kecil. Jadi aku tuh SD sempat belajar balet. Terus? Tapi kan badanku dulu tak begini kan. Iya. Jadi Kok iya sih? Iya. So tau lo kayak dulu kenalannya. Karena waktu gue terakhir kesini pun gue nambah kayaknya ada deh 7 kiloan, 6 kiloan. Sama aku juga dulu balet karena sekarang nggak bisa karena badan makanya aku. lentur banget kan. Iya. Wow. Aduh. Gitu karena dulu juga aku balet juga. Aku dulu cheers modern dance tuh waktu SMA tuh waktu masih kurus-kurusnya, masih beratku masih bagian 50. yang diinjek-injek, bagian yang disiksa-siksa, dipukulin. Aku kan bagian flyer tuh yang ditebang. Flyer yang disebarin maksudnya? Bukan, kalau itu beda lagi itu flyer. Flyer. Okay. Ini flyer tuh yang diterbangin, set nanti muter di atas, set jatuh nggak ada yang nangkep. Gitu. Kasian. Kayak gitu biasanya. Tapi tadi ngobrolin soal waktu kecil. Lo masih ingat gak sih lagu Damai? Serius Kak? Iya. Damai, damai, di mana engkau? Itu tante yang bikin. Ya. Dan mungkin gue baru nyadar ketika gue nyanyiin ini lagi, sengau gue dapet dari situ ternyata ya. Oh. Jadi teknik sengau gitu ya. Dulu tante gue itu jadi namanya Marusha Nenggolan. Nah ini yang dari kita cari gak dapet-dapet ya. Iya. Marusha Nenggolan punya Marusha Chamber Music namanya. Jadi dia menciptakan beberapa lagu, tanteku pianis juga. Dan ketika dia nyiptain, akulah disuruh nyanyi kan. Tak nih, nyanyiin dong damai-damai gitu. Mulai namanya anak kecil ya. Umur berapa tuh? Lupa deh, kayaknya masih SD kelas 3. Wah masih kecil banget. Iya masih kayak kelas 3an. Terus suruh nyanyi, namanya anak kecil kan pasti nyanyi. Dibikin karena nggak ngerti cara nyanyi yang bener. Dimarahin, ditegur, ibaratnya ya bukan dimarahin juga sih, ditegur kayak Jessica jangan nyanyi kayak gitu. Kalau kamu nyanyi kayak gitu, aku nggak bakal nyuruh kamu yang nyanyi. Gitu ibaratnya gue mendingan orang lain atau orang gede sekalian gitu. Justru kamu harus nyanyiin itu, nyampein itu kayak kata-kata dan nyampein aja polos. Segimana kamu nyanyi jadi polos aja. Gak usah dibuat-buat udah nyanyiannya gitu. Iya. Jadi jatuhnya gitu, rata. Mungkin itu ya kali ya. Nah kan dia cuma damai, kayak teng. Di mana engkau? Gitu. Mungkin itu dia. Enak. Oh iya, jadi damai loh aku dengarnya. Iya dan itu lagunya bener-bener untuk waktu itu kalau nggak salah pas lagi ada ricu atau apa, gue lupa deh. Intinya lagu itu untuk kita bisa jadi garam dan terang buat orang. Amin. Cari itu ayat baptis yang dikasih ke gue. Yohanes berapa ayat berapa gitu. Oke. Nah ini lo harus tahu perbedaannya lo sama Glow Jazz. Kenapa? Waktu kecil dia dilatih untuk bernyanyi. Kalau aku nyuci. Berdagang. Nyuci rambut. Dari dulu aku emang dilatihnya seperti itu. Kelas 3 SD aku harus berjalan di atas heels ya. Kirain di atas beling. Enggak dong. Aduh. Di atas bara api loh. Baik. Untuk lebih kuat ya mentalnya. Kadang mama aku tuh tidak memberikan aku nasi, tapi serpihan-serpihan lampu ya. Oke, sama paku sama ya sekalian. Paku. Dicambuk gak lo sekalian? Dicambuk ya? Di dendeng balado ya, terakhir pakunya. Kita panjang banget tadi ngobrolin sama Glow Jazz dari Hold On. Terus tadi Insan Muda udah dengerin tentang video musiknya, tentang liriknya. Iya, meaningnya yang pasti ya. Meaningnya juga ini bisa dipakai buat apa aja. Iya. Buat kehidupan lo biasa ya. Betul. Buat kehidupan lo yang luar biasa. Bagus banget buat ngingetin sama diri kita sendiri gitu loh. Kalau apa sih namanya ya kalau diambilin
kiasannya adalah kalau mama kita bangunin kita pagi-pagi, kalau diri kita sendiri nggak bangun ya kita tidur lagi. Iya. Jadi emang motivasi itu datangnya dari dalam diri sendiri. Dari dalam diri sendiri. Perubahan itu dari dalam diri kita sendiri. Mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Dari tadi kita udah ngobrol serius sama Glow Jazz. Kita udah membongkar semuanya. Sampai ingin meneteskan air mata loh. Tapi gue jarang-jarang loh bawa. Kalau gue lagi mengalami problem ya, kayaknya baru kali ini deh gue menceritakannya di interview. Insan Muda kalau misalnya nggak sempat dengar sebelumnya, lo bisa dengerin di podcast kita di Spotify. Nanti kita kamu bisa ikut. Jangan lupa sebelum dengerin siapin tisunya dulu. Iya betul. Jangan lupa di follow dong Anden Radionya di Spotify ya. Masih kecil kita masih bikin sih ya. Lumayan lah. Berapa? Gocengan lah ya. Nanti ada aku juga akhirnya. Iya di situ. Seru loh Spotify kita ya. Oke, kita akan masuk ke wah, udah mulai. Wow. Sesuatu pertanyaan yang lagi hits akhir-akhir ini. Aduh, apa? Kapan terakhir kali Gloria Jessica stalking IG mantan? Udah lama banget karena. Siapa sih mantannya? Iya. Aku nggak tahu. Sungguh mati aku jadi penasaran. Ada mantan gue senior dulu di kampus. Berapa kali sih pacaran dalam sehari? Sehari. Seumur hidup. Sehitung-hitung yang dianggap memang pacaran gitu loh. Enggak. Oh, paling lama tuh pacaran berapa tahun untuk Gloria Jessica? 7 tahun. Pernah gak sih Gloria Jessica itu ngebully orang? Kita pengen tahu juga waktu masih kecilnya gimana. Pernah ngebully atau dibully mungkin? Gue gak tahu yang secara yang gue sadari sih tidak. Karena gue termasuk yang waktu SD sampai gue SMP ngelihat temen gue dibully sama temennya, itu gue yang akan nyamperin yang ngebully. Kalau gak salah pernah SD itu gue nampar orang deh. Wow, karena tomboy. Agak berlebihan ya setelah gue pikir-pikir sekarang SD gitu. Cuman maksud gue gak suka banget waktu itu temen gue ada yang kalau gak salah autism deh. Terus bercandain gitu, terus pada ketawa. Terus gue kayak, kenapa lo semua pada ketawa gitu. Terus gue kayak, ya tamparan anak kecil ya, buat nampak gitu. Boleh dicontohin ke Rasmus? Iya. Sherina ya. Paling gak suka dari jiwanya Sherina ya, menolong yang lemah ya. Iya. Yang nama jagoan gitu kan, harus membela yang benar gitu. Jadi dia mungkin memahami filosofi itu. Filosofi. Siapa yang pengen itu film dijadiin yang baru? Iya, ya kan itu lagi musim. Kalau di Instagram tuh kayak banyak ya mungkin karena berhubungan sama video klip Buka Mata ya, itu nggak pernah diserang sama netizen yang berbicara tentang konspirasi. Oh iya, itu gue juga sempat, wah gila ini film ini banget tuh gitu kan. Terus gue ngerasa ya kan yang tahu gue. Maksudnya selama gue kayak pakai kaos kaki ada gambar mata, mau bilang ini apa kek, ya gue kan tahu yang paling kalau itu bukan itu maknanya. Kan gue udah jelasin itu. Betul. Gak pernah nanggepin netizen juga yang aneh-aneh berarti ya, Glo? Gue sih selama dia enggak loh, dulu malah pernah ada yang ngatain gue. Gue udah banget nih, akhirnya tau gue nggak nulis apa-apa, gue cuman ngambil pakai emoticon peluk, terus akhirnya dihapus komennya. Padahal gue cuman peluk doang. Di reply itu. Gue reply saking gue kayak gue notice kok lo ngomong apa gitu. Saking udah kasar banget ngomongnya. Ya disangka-sangka tuh, ini kan fotonya mata sebelah mata gini. Yang kasihan tuh teman gue baru buka klinik mata, gambar matanya sebelah tutup lagi. Disangka dokter Illuminati, padahal Pak dokter mata kita nih buka kacamata, perawatan mata. Dokter mata. Eye center ya gambarnya mata dong. Disangka konspirasi katanya. Tapi emang pernah ada yang DM, bahkan ini loh Kak, nggak dari sebelum Buka Mata, karena gue sering foto kayak gue kayak gini. Gini metal. Iya gitu, kayak semangat gitu. Kakak satanis ya gitu. Karena somehow kalau nggak salah gue baru cari-cari, gue baru tahu kalau ini lambang gitu. Sempet capek nggak sih sama sosial media sosial, sempet capek nggak? Nggak tahu sih, tapi ini juga alasan kenapa gue akhirnya jadi jarang main Instagram. Karena gue pernah ditegur sama teman gue sendiri. Apa? Sampai gue nggak sadar, saking mungkin waktu awal-awal karir kali ya.
2016, 2017an gitu. Gue di mobil, temen gue sampai diem. Terus dia bilang gini, udah kali, udah megangan handphonenya. Oh lu sempet edit itu kalau gitu misalnya lagi ngobrol gini, gue nggak nyadar. Gue tuh bener gak nyadar, gue ngerasa kayak gue sebentar doang gitu. Karena gue harus ada yang diupdate kerjaan sosmed kan. Harus ada yang diupdate ini, minta ini. Jangan lupa ya waktu itu belum di-post apa segala macem. Terus gue kayak, iya juga ya, gila. Gue karena handphone dan sosmed ini gue gak punya quality time yang sama teman-teman gue, sama pacar, sama keluarga. Secara gak sadar bisa aja sama keluarga kayak gitu kali ya. Jadinya kesel juga ya orang lainnya. Menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Jauh, iya. Aduh serem banget sih, ya udah aku mau jual aja. Apanya? Jangan dong, tetap perlu. Sosial media tetap ada. Seimbang. Harus iya, takut ngeri sih. Kalau sosial media tuh ngeri banget kalau aku nggak pakai lipstick aja orang-orang pada nanya. Iya kan? Terkutuk kau. Karena image-nya udah di situ semua. Iya kan? Kalau Kak kenapa tumben dandanannya cowok? Hah kan? Aku memang laki loh. Ya wajar aku berdandan seperti ini. Kenapa ya orang-orang ini ya? Serem liat lu. Iya, karena kenapa ya? Karena dia baru pulang dari Bali makanya iteman. Iya, tanning meja. Seru banget. Iya, baru pulang dari Bali. Nah itu quality time sendiri itu. Tapi kadang gitu kan ngerasa ke-recharge. Iya, bukan ke-recharge lagi. Ke-recharge, ketampar, sampai nangis sendiri di pinggir pantai itu kemarin tuh. Tapi itu tenang banget, itu tenang banget. Sampai dia cerita waktu itu Pit, gue sampai makan pasir loh gara-gara gue. I don't believe it. Fate is such, but we were meant to be together. That's much. Everybody wants true love. It's easy if you try hard. Oh, enough. You always be my day when I said R, you said dan. Dan. Terima kasih banyak Ardan sudah mengundang aku. Jangan lupa buat request buka mata sebanyak-banyaknya di Radio Ardan. I love you, terima kasih Ardan sudah menjadi rumah kedua di Bandung. Thank you.